Baik, terima kasih Mas Kak. Ibu Bapak yang kami hormati, Bu Indrawati, Pak Gatot, narasumber yang lain, dan seluruh peserta dari webinar ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, menyambut era metaverse ini. Halo. Punten admin, itu musiknya ya di mute all aja kalau bisa, otomatis. Nah. Pak Widi sekarang yang ke mute, Pak. Mohon maaf, di unmute dulu, Pak. Enggak mesti. Ibu Bapak, memang menyambut metaverse ini sebuah tantangan, sebuah peluang yang sangat besar yang bisa kita manfaatkan. Kenapa demikian? Ya karena ini mungkin saya pernah juga bercita-cita bahwa sebuah institusi pendidikan atau sekolah, kampus, itu nantinya bukan berupa gedung yang besar, tetapi itu sebuah mega server yang besar yang memang bisa berisi berbagai macam aset digital, khususnya yang berbentuk 3 dimensi. Bagaimana upaya kita menyambut ini? Direktorat SMK bekerjasama dengan Simeo Center sejak 3 tahun yang lalu sudah melaksanakan apa yang disebut dengan KKSI dan KKGSI, yaitu Kamp Kreatif Siswa SMK dan Kamp Kreatif Guru SMK. Sudah bisakah dibantu share screen-nya? Institusi pendamping dan industri Indonesia. Pada tahun 2019 ini kita lakukan untuk siswa. Kemudian pada tahun 2020 kita laksanakan KKSI ini untuk guru dan untuk siswa. KKSI itu untuk siswa, KKGS itu untuk guru. Tahun 2021 yang barusan juga kita sudah laksanakan KKSI dan KKGS. Nah, bagaimana pola pembelajaran dari KKSI dan KKGS? Next please Mbak Cynthia. KKGS Ibu Bapak, kita lanjutkan. Next Mbak Cynthia. Next Mbak Cynthia. Next. Slebeu. Ibu Bapak, pesertanya ini siswa-siswi dari seluruh Indonesia, baik siswa kelas 10, maupun kelas 12. Ada juga yang kelas 13, kalau itu SMK yang 4 tahun. Bapak, alur KKSI dan KKGS 3 tahun yang lalu atau selama 3 tahun terakhir itu kita lakukan dengan cara melakukan pendaftaran. Jadi peserta akan melakukan pendaftaran. Ini insya Allah nanti siswanya kita bisa sampaikan sekitar 2000-an. Kemudian siswa yang sudah daftar ini melakukan pembelajaran daring. Pembelajarannya dilaksanakan selama 2 bulan. Kemudian peserta ini melaksanakan tugas akhirnya selama 1 bulan. Tugas akhir kemudian diupload di YouTube dan dilakukan penilaian oleh industri, kemudian mendapatkan sertifikat atau beasiswa bagi yang juara 1, 2, 3 yang terbaik karyanya selama 2021 dan 2020 kemarin. Nah Ibu Bapak, pembelajarannya ini dilakukan selama kira-kira KKSI dan KKGS 8 kali pertemuan. Karena kalau seminggu mungkin 2 kali pertemuan,
maka dalam waktu 1 bulan itu bisa 8 kali pertemuan, dan kalau 2 bulan ini 16 kali pertemuan. Dalam 16 kali pertemuan ini yang mengajar memang berganti-ganti antara guru, pengampu, kemudian ahli dari industri, kemudian ada institusi pendamping dari balai besar atau dari Simeo Center, kemudian balik ke industri dan seterusnya, sehingga memang pembelajar dari industri. Kemudian mereka mengirim tugas ini kemudian diupload. Kita berpengalaman untuk melaksanakan ini pada 2020. Videonya juga bisa di Cynthia ke peserta ini. Pada waktu kita membuat KKGS pandemi, tidak ada yang bisa keluar rumah. Oleh karena itu pembelajarannya misalnya tatap boga, ini ada materi grup pada waktu itu sebagai ahli dari kuliner dan ini mempraktekkan, ada yang memasak, bikin kue, baking bed, kemudian melakukan pembersihan lantai dan sebagainya sesuai yang diajarkan, sesuai yang disampaikan oleh industri. Guruku ini kemudian membuat video, menguploadnya, dan kemudian hasilnya diakses atau dinilai oleh industri. Sehingga nanti ada nilai-nilai yang dihasilkan dari pembelajaran ini. Next. Ini kayaknya delay ya. Nah, Ibu Bapak, sorry. Untuk kamu kreatif ini Ibu Bapak, ini ada banyak topik. Paling banyak kita pernah menyelenggarakan itu sampai dengan 26 topik. Anda pernah dengan topik teknologi cetak 3 dimensi. Info, karena di masa datang ini kemungkinan kalau orang ini giginya rusak atau perlu diganti, copot, ini giginya bisa dicetak dengan 3 dimensi. Tulang yang lain, onderdil mobil dan sebagainya. Pengampunya pada waktu itu adalah SMK M dan jumlah pesertanya adalah 673. Bayangkan Ibu Bapak, sangat efektif dan efisien gitu, seperti para dosen dan siswa, guru dan peserta didik ini menjadi jauh. Kemudian ada teknologi AR, VR, ini pada waktu itu pengampunya SMK Negeri 3 Purwokerto, 1 Purwokerto, kemudian institusi pendampingnya Meo Simolek dengan peserta 795. Ibu Bapak, next Mbak Cynthia. Ada topik-topik di situ sampai terakhir Mbak Cynthia 18. Berapa topik lagi? Nah, ada 23 topik Bapak. Mencoba untuk mengimplementasikan topik-topik pembelajaran secara online ini bidang kejuruannya. Kita coba bahasa, yaitu bahasa Inggris. Kita coba dalam pembelajaran teori seperti IPA terapan dan juga seni pertunjukan, seni musik, seni tari, dan alhamdulillah hasilnya benar-benar sangat memuaskan karena pesertanya banyak dan juga performanya masing-masing bisa dilakukan penilaian secara lebih baik. Next. Next, Mbak Cynthia tahun 2020. Pada tahun 2020 kita buka juga KKSI, ada institusi pendampingnya, ada PT Dinarteh, ada LPK Gakusudo kalau untuk bahasa Jepang.
Ibu Bapak, kita sudah memulai. Memang yang di bagaimana mendapatkan pelajaran yang baik dari ini. Ini mestinya menjadi modal yang baik bagi kita untuk memasuki metaverse ini. Karena itu Ibu Bapak, kami dengan Ibu Bapak lain dari isi akan mencoba untuk mengimplementasikan itu, membuat pembelajaran yang lain dengan materi-materi yang cukup bisa secara metaverse ini. Mungkin kita ketika sekolah dengan didampingi oleh perguruan tinggi, oleh simulator, ataupun oleh balai-balai besar dan industri untuk mewujudkan hal ini. Kalau tahun ini jika memungkinkan kita juga akan merealisasikan metaverse di dunia pendidikan ini. Saya itu yang bisa kami Pak. Terima kasih sekali Mbak Cynthia juga. Mbak Cynthia ini Pak manajer KKSI KKGS. Barangkali nanti yang akan mengatur bagaimana implementasi dari hal ini bersama dengan Simeo Center dan institusi-institusi yang lain. Demikian, mohon maaf kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.